Shalom, selamat pagi saudara Tuhan. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita sedang belajar yaitu jadi seorang murid. Dan kemarin kita belajar bahwa kalau kita di seorang murid, maka kita harus berani menyendengkan telinga kita, diajar supaya kita ini menjadi pandai. Pandai dalam hal apa? Maka perkataan kita akan membangun orang lain. Perkataan kita akan membangun orang yang letih lesu. Perkataan kita akan menjadi berkat. Artinya bahwa setiap kali murid Tuhan itu perkataannya harus menjadi berkat. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada lagi hal yang saudara ketahui ketika saudara menjadi seorang murid yang membedakan adalah seragam. Ada seragam SD, SMP, dan SMA itu berbeda. Jadi seragam itu yang menentukan saudara itu seorang murid dan di mana saudara itu belajar. Jadi ada seragamnya. Tetapi di dalam Tuhan, kita itu juga menggunakan seragam. Tapi bukan seragam secara jasmani ini, tapi ada seragam batiniah, seragam rohani kita. Dan itulah yang disebut dengan gaya hidup. Dikatakan di dalam Yohanes 13 ayat yang 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Jadi ternyata seragam atau gaya hidup yang kita miliki sebagai seorang murid adalah saling mengasihi satu dengan yang lain. Artinya kalau ini terjadi, orang akan melihat bahwa kita itu seorang murid. Bukan satu orang mengasihi lima orang, bukan. Tapi disebutkan saling mengasihi, artinya satu dengan yang lain. Kalau gereja Tuhan yang hadir ini saling mengasihi, maka dunia akan melihat bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Masalahnya kita ini apakah hidup kita dalam bergereja ini kita bisa mengasihi atau bahkan kita masih saling membenci. Kalau kita masih saling membenci, maka kita ini tidak disebut seorang murid. Karena seorang murid itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi dalam hidup kita ini harus mengasihi. Seragam yang kita pakai sebagai murid Kristus adalah seragam kasih, bukan yang lain. Dikatakan dalam Amsal 10 ayat yang 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kembali dikatakan kasih menutupi segala pelanggaran. Artinya dalam kita bergereja pasti akan ada sentuhan pelanggaran yang terjadi yang diperbuat. Tetapi dikatakan bahwa kalau kita benci, maka itu akan menimbulkan pertengkaran. Tetapi kalau kita itu memiliki kasih, maka dikatakan menutupi segala pelanggaran. Jadi saudara Kristus Tuhan, seragam yang saudara pakai hadir di dalam sebuah gereja, hadir sebagai anak-anak Tuhan adalah seragam kasih. Kasihnya Tuhan. Bukan eros, bukan pilihan, ke agape. Kasihnya Tuhan harus ada di dalam hidup kita. Dikatakan sekali lagi, kata Amsal 17 ayat ke-9, siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara, mencerai-beraikan sahabat yang karib. Kalau saudara ingin mengejar kasih, hanya ada satu cara, yaitu menutup pelanggaran. Itu mengejar kasih, bukan membuka pelanggaran, menceritakan kesalahan orang lain begitu gegap gempita, bukan itu. Tapi kita dengan kasih menutupi, tidak menceritakan, bahkan itu membuat kita ini boleh menunjukkan kasih. Katakan 1 Petrus 4 jelas, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang kan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ditekankan lagi dalam perjanjian baru bahwa kita harus memiliki kasih. Jadi seragam yang kita pakai sebagai seorang murid adalah seragam kasih. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biarlah kami menggunakan seragam kasih, gaya hidup kasih di dalam kami berjalan sebagai murid-murid-Mu. Haleluya. Amin.